Bagaimana? Ash menatap Theo yang baru masuk ke dalam kamarnya. Saya dan Tuan Muda telah menyeleksi semua pekerja sesuai perkataan Anda. Tidak ada hal mencurigakan, bahkan sebagian besar yang dipilih untuk tetap bekerja, adalah mata-mata yang Anda tugaskan untuk mengawasi Tuan Muda, ujar Theo. Apa selama ini aku sudah memandangnya dengan buruk? Tanya Ash. Jika saya menjadi Anda, saya akan melakukan hal yang sama. Saya tidak bisa percaya pada siapapun, terutama putra saya sendiri yang tidak dapat ditebak, balas Theo. Kau benar. Lalu, apa kau sudah menemukan identitas Mar X? Tanya Ash. Kami sangat kesulitan dengan hal ini. Jika Anda berkenan, tolong beri lebih banyak waktu, agar kami bisa menyelidikinya lebih baik lagi, ujar Theo. Lakukan sesukamu. Baik. Tok, tok, tok. Ayah, ini aku. Suara Brian terdengar. Masuk. Brian masuk ke dalam. Dia memakai setelan kaos berwarna krim dengan jas coklat dan celana coklat. Dia terlihat sangat rapi. Biar ku tebak, kencan dengan Cecilia? Tanya Ash. Tidak, ini pertemuan kecil dengan Lillian Evans, ujar Brian. Apa? Kenapa kau menemui wanita itu lagi? Aku sudah bilang padamu untuk tidak dekat-dekat dengannya, kan? Kalau Cecilia salah paham, bagaimana? Tanya Ash. Ayah tidak perlu khawatir. Cecilia sendiri yang menyuruhku untuk menemuinya. Cecilia ingin aku bicara baik-baik pada Lillian Evans, bahwa aku sudah menjadi milik wanita lain, ujar Brian. Kau melakukan sesuatu yang tidak berguna. Jaleng gila itu akan tetap menyukaimu apapun yang terjadi. Dia terobsesi, bukan mencintaimu. Kalau kau mau, aku bisa menyingkirkannya. Tentu saja aku butuh sedikit waktu untuk menembus keamanan yang ditempatkan di sekeliling Jaleng itu, ujar Ash. Tidak perlu, ayah. Aku akan mengurusnya sendiri. Brian tersenyum. Baiklah, terserahmu saja. Lalu, ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Di mana Ruby? Ah. Aku baru sadar tidak mendengar atau melihat anak itu setelah kematian Charlotte. Dia memang anak yang lincah, tapi dia tidak mungkin bisa kabur dari tempat ini dengan mudah. Kau tahu di mana dia, kan? Ash menatap Brian dengan tajam. Brian tahu, cepat atau lambat, semua orang di mansion akan menyadari hilangnya Ruby. Terakhir kali Brian membawa Ruby pergi, dia melewati pintu rahasia dengan orang-orang di pihaknya. Aku membunuhnya. Brian menunjukkan ekspresi pahit. Aku tidak akan meminta ayah untuk percaya, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Ayah pasti tahu, aku dan anak itu cukup dekat. Sejujurnya, hatiku mulai disentuh olehnya. Hal ini membuatku takut. Aku takut jadi lemah kalau memiliki beban di sebelahku. Makanya, sebelum Charlotte meninggal, aku membawa Ruby keluar dari mansion dan membunuhnya di hutan. Aku memberinya pemakaman yang baik. Brian bergetar saat menceritakan karangannya. Aku ingin mengatakannya kepada ayah. Tapi aku sedikit takut, saat mengingat kematian anak itu. Butuh waktu bagiku melupakannya, iri Brian. Melihat Brian seperti itu, Ash hanya memalingkan wajahnya. Pergilah, kau akan terlambat, ujar Ash. Baik, ayah. Permisi. Brian keluar dari ruangan. Selidiki soal perkataan Brian, karena aku tidak bisa mempercayai semuanya. Terutama soal makam yang dia bicarakan. Aku tidak bisa menanyakan lokasi hutan, karena dia akan menyiapkan pemakaman palsu dalam waktu singkat. Cari saja ke seluruh hutan yang ada, ujar Ash. Baik, Tuan Besar. Lillian memasuki villa tempat dirinya dan Brian mengadakan pertemuan.
Itu adalah villa yang jauh dari pemukiman atau perkotaan. Tempat itu sunyi dan terasa nyaman. Bangunan villa pun tak begitu besar, karena hanya ada satu bangunan saja. Selamat datang, Nona Evans. Tuan Victor telah menunggu Anda di dalam, ujar pelayan. Antarkan aku ke sana. Pelayan mengantarkan Lilian pergi ke sebuah ruangan tempat Brian menunggu. Melihat Lilian datang, Brian langsung berdiri dengan senyuman di wajahnya untuk menyambut wanita itu. Selamat datang, Nona Evans, ujar Brian. Terima kasih sudah mengundang saya, Tuan Victor. Lilian merasa malu. Duduklah. Terima kasih. Lilian duduk di depan Brian. Dia sempat menatap Brian dengan lekat, karena penampilan Brian saat ini begitu tampan. Anda sangat tampan, Tuan Victor, ujar Lilian. Terima kasih. Kau juga terlihat sangat cantik hari ini. Brian masih mempertahankan senyum palsu di wajahnya. Alasanku mengadakan pertemuan ini, karena aku ingin minta maaf atas semua sikapku padamu, ujar Brian. Sebenarnya, semua sikap Anda sangat menyakiti saya. Tapi dari lubuk hati terdalam, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Anda pasti merasa sangat gila dengan cinta, sampai berbuat bodoh. Jadi saya akan memaafkan semua perbuatan Anda, ujar Lilian. Kau benar, aku gila terhadap cinta. Sampai saat ini, pun, aku masih gila terhadapnya. Brian mengangkat cangkir teh. Nona Evans, apa kau tahu sesuatu yang membuat seseorang lebih gila dari cinta? Tanya Brian. Saya tidak tahu. Jawabannya, tidak ada. Cinta adalah penyiksaan terkuat bagi seseorang. Sama seperti yang aku lakukan, mencintai dan mencoba melindungi apa yang kau cintai, adalah hal yang berat. Kau juga seperti itu kan, Nona Evans? Tanya Brian. Ya. Ya, kau mencintai seseorang, namun dengan cara yang berbeda. Kau rela melakukan apapun demi bisa bertemu dengannya, demi bisa berbicara dengannya, demi bisa menatap wajahnya dan mendengar suaranya yang membuatmu gelisah. Bahkan, kau membuat sebuah ruangan yang dipenuhi foto dari pria itu, kau pasti sangat gila karena cinta. Brian menatap Lilian yang mulai bergetar. Oh, tapi ini tidak bisa disebut cinta. Ini lebih baik disebut obsesi, terhadap sesuatu yang tak bisa kau gapai, ujar Brian dengan nada dingin. Tuan Victor, kenapa Anda berkata seperti itu? Apa? Apa saya melakukan kesalahan? Apa saya melakukan hal yang buruk? Lilian memulai aksinya. Nona Lilian Evans, bukankah kau terlalu berlebihan? Aku adalah satu-satunya yang dirugikan di sini. Kenapa aku harus menjadi pelaku yang membuli seorang wanita lemah tak berdaya? Brian tersenyum. Aku mencintaimu. Tidak ada yang namanya cinta dalam pikiranmu. Itu hanya obsesi berlebihan, dari seorang anak manja keluarga Evans. Brian mengeluarkan beberapa lembar foto dari saku jas dan meletakkannya di atas meja. Bagaimana jika ini tersebar, ya? Apa yang akan dikatakan orang-orang kalau tahu, putri kesayangan keluarga Evans ternyata seorang tukang playing victim, ujar Brian. Jangan berpikir aku mengancammu, aku hanya ingin membuat kerja sama denganmu. Jika kau bersedia melupakanku dan menghilangkan semua hobi mengerikanmu, aku akan menghapus semua bukti perbuatanmu. Tentu saja, aku akan mengirim seorang ahli mental untuk membantumu kembali normal. Bagaimana? Brian tersenyum. Tidak. Yah, baiklah. Kalau begitu, aku harus menawarkan hal lain. Brian mengeluarkan sebuah pistol berwarna putih dari saku jasnya. Ia mencari benda lain di dalam sana. Kutaruh di mana, iya? Dengan sengaja, Brian meletakkan pistol di atas meja, lalu berpura-pura mencari sesuatu. Tidak akan kubiarkan hal seperti ini terjadi.
Lilian mengambil pistol, menodongkannya ke arah Brian. "Tenanglah, Nona Evans." Brian mengangkat kedua tangannya. "Jika kau membunuhku di sini, maka Cecilia akan sangat sedih," ujar Brian. "Jika aku tidak bisa memilikimu, maka wanita itu juga tidak bisa." Lilian menarik pelatuk. Peluru melesat, dengan mudah Brian menghindar. Peluru itu mengenai dinding, membuat lubang muncul di sana. Namun, tak sampai di sana. Dari lubang dinding, muncul kobaran api kecil yang kemudian menyebar dalam hitungan detik ke seluruh ruangan. Lantai juga ikut terbakar dan dipenuhi api dalam waktu singkat. "Ah! Apa yang terjadi?" Lilian panik saat api menyambar kakinya. Ia langsung mengangkat kakinya ke atas sofa. "Ups, apa aku belum mengatakan kepadamu kalau ini jebakan? Pokoknya, sampai jumpa." Brian menaikkan kedua kakinya ke atas sofa. Ketika api mulai menyambar sofa yang ia duduki, sofa tersebut bergetar kemudian jatuh ke ruang bawah tanah. Lantai tempat sofa berada, langsung tertutup kembali. "Ah! Apa? Ah! Panas!" Lilian berteriak kuat saat api menyambar tubuhnya. Mau tak mau ia melompat ke lantai, membiarkan kakinya dilalap api. Sekuat tenaga ia berlari ke arah pintu, namun dikunci. "Tidak! Ah! Ah! Ah!" Api membakar Lilian dengan cepat, karena permata yang menempel di gaunnya, merupakan material pemikat api. Cecilia melihat pemandangan itu dari luar villa, melalui CCTV yang dipasang. Senyum Cecilia tak luntur, saat Lilian perlahan-lahan terbakar hidup-hidup dan menyakitkan. "Ini tidak masuk akal," yel Evans, kepala keluarga Evans berteriak kencang di depan wajah Ash. "Apanya yang tidak masuk akal?" tanya Ash. Ia sudah terganggu dengan orang-orang Evans yang menerobos masuk ke dalam mansion, kini mereka berteriak sesuka hati kepadanya. "Putriku meninggal karena kecelakaan? Kau pikir aku bisa mempercayai semua ini? Tidak ada yang normal dalam peristiwa ini," ujar Yale. Tentu saja Yale tidak akan menganggap itu sebuah kecelakaan. Seluruh villa dilalap oleh api, namun yang meninggal hanya putrinya saja. Itu pun dalam keadaan mengenaskan. "Kau datang kemari hanya untuk mengatakan itu?" tanya Ash. "Brian sengaja mengatur pertemuan dengan putriku, sehingga dia bisa menghabisinya di sana," ujar Yale. "Apa kau punya bukti?" "Brian tidak terluka." "Kau tahu dari mana Brian tidak terluka?" Ash menatap Yale dengan tajam. Karena kau tidak mengizinkanku melihatnya." "Panggil Brian kemari," ujar Ash. Tak lama kemudian, Brian datang. Ia sedang duduk di atas kursi roda dan didorong oleh Cecilia. Terlihat beberapa balutan di tubuh Brian, wajahnya juga terlihat pucat. "Putraku mengalami luka bakar di kakinya, membuatnya sulit bergerak sekarang," ujar Ash. "Itu hanya tipuan. Kau bisa saja membalutnya hanya untuk menipuku," ujar Yale. "Kau mau memeriksanya?" "Silahkan," balas Ash. Yale tak menjawab. Ini adalah penawaran dan jebakan. Jika ada luka di kaki Brian, maka harga diri Yale akan turun seketika. "Tuan Evans, aku mengerti kenapa kau sangat marah. Tapi putrimu adalah orang yang membuat api itu muncul," ujar Brian. "Tidak mungkin. Putriku tak akan melakukan itu," teriak Ibu Lilian. "Tentu saja, aku memiliki buktinya." Brian melirik Cecilia. Wanita itu menyerahkan tablet pada Yale Evans. Di layar tablet, terdapat potongan rekaman CCTV. Awalnya Brian dan Lilian terlihat bicara seperti biasa, sampai Lilian hendak menembak Brian, namun yang dikenai malah dinding.
Rekaman terhenti sebelum sofa yang diduduki Brian jatuh ke ruang bawah tanah. Kau tahu jenis pistol apa itu, kan? Tanya Ash. Pistol yang dibawa Brian adalah pistol dengan peluru khusus. Isi dari peluru adalah gas berbahaya yang akan terbakar hanya dengan terkena sinar matahari. Saat itu, ada 2 lubang kecil di ruangan yang memasukkan sinar matahari yang langsung membakar gas. Satu peluru kecil mengandung banyak gas, sehingga api menyebar ke seluruh ruangan karena gas tersebut. Aku mengajak Lilian bertemu, untuk menyuruhnya berhenti terobsesi padaku secara baik-baik. Tapi dia tidak terima dan malah menembak. Semua ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dan keberadaan orang tua yang tidak menghentikan hobi buruk putrinya juga mempengaruhi semuanya, ujar Brian. Tetap saja, jika kau tidak meletakkan pistolmu di atas meja, Lilian tidak akan melakukan itu, ujar Yale. Jadi, apa menurutmu aku tetap salah? Tanya Brian. Tentu saja. Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana caramu bertanggung jawab atas perilaku putrimu? Brian menatap Yale dengan remeh. Kau. Ah. Yale bergetar, tiba-tiba saja ia terjatuh di lantai dengan kedua mata terbuka dan mulut mengeluarkan busa. Sayang. Ibu Lilian menangisi suaminya. Dia akan selamat kalau kalian cepat membawanya ke rumah sakit, ujar Ash. Para pengawal yang dibawa Yale langsung membawa Yale keluar dari sana. Terakhir, Rion Evans yang ikut ke sana memberi anggukan kecil pada Cecilia sebelum pergi. Hentikan itu, Brian, ujar Ash yang tahu kalau Brian hanya berpura-pura terluka. Hehe. Brian langsung berdiri. Aku tidak menyangka kau menghancurkan vilaku untuk rencanamu, ujar Ash. Maaf, ayah. Habisnya, tidak ada tempat yang lebih sesuai dari itu. Coba ambil sisi positifnya. Saat ini, Yale Evans akan terbaring beberapa hari, sehingga Evans tidak akan berjalan dengan baik. Ayah bisa memanfaatkan ini untuk menyerang mereka, ujar Brian. Tanpa kau katakan, aku akan menyerang mereka. Namun sebelum Ash melakukannya, Rion sudah lebih dulu menyelesaikan pemberontakannya dan menjadi pemimpin. Tapi, aku cukup terkesan denganmu, Cecilia. Ash menatap Cecilia. Yale tidak hanya menempatkan 10 orang untuk menjaga Lilian. Dia sangat menyayangi Jaleng itu, sehingga menempatkan lebih dari 100 orang dengan kemampuan berbeda-beda dan tersebar di beberapa tempat. Kau bisa menghabisi semuanya dalam waktu singkat, itu mengagumkan, ujar Ash. Itu hanya hal kecil, ayah, balas Cecilia. Hal kecil, Ash sedikit berkedut. Ia sendiri kesulitan untuk menerobos keamanan para penjaga Lilian. Tapi Cecilia dengan enteng mengatakan itu hanya hal kecil. Sudahlah, kalian bisa kembali, ujar Ash. Brian menggenggam tangan Cecilia, dengan cepat ia menarik kekasihnya keluar dari sana. Mereka melangkah kembali ke kamar Brian. Ada apa? Tanya Brian. Kupikir, aku masih terlalu baik pada Jaleng itu. Aku juga berpikir seperti itu. Seharusnya kita menenggelamkannya, lalu membiarkan mayatnya membusuk, baru membuangnya setelah 1 bulan, ujar Brian. Yang penting semuanya sudah selesai. Kita tidak akan mendapatkan gangguan darinya lagi. Cecilia memegangi bibirnya. Ada apa? Tanya Brian. Hanya sedikit mual. Kemarin kau juga mual, kan? Kau tidak minum obat? Brian merasa khawatir. Sudah, sepertinya tidak mempan. Cecilia memegangi perutnya. Dia ingat dengan baik, ia terlambat datang bulan. Di tempat lain. Siapa? Gina menatap seseorang yang berdiri di depan pintu kamarnya.
Ini aku, sialan. Aku baru pergi beberapa hari, dan kau sudah melupakanku? Laura melepaskan topinya. Oh, kau. Maaf, habisnya kau memakai pakaian yang aneh. Gina menatap baju barong yang dipakai Laura. Keren, kan? Aku membelinya di toko souvenir. Aku membeli beberapa hal untukmu. Laura masuk ke dalam kamar Gina, membawa beberapa tas. Rupanya Gina tidak sendirian di sana, ada Cecilia yang sedang duduk di tepi ranjang. Wanita itu terlihat aneh, karena hanya duduk diam dengan pandangan kosong. Dia sudah seperti itu semenjak datang. Aku tidak ingin mengganggunya, jadi aku diam saja, bisik Gina. Cecilia, ada apa? Tanya Laura. Kupikir, aku hamil, balas Cecilia. Jawaban Cecilia membuat Laura dan Gina terdiam beberapa saat. Tuh. Tunggu dulu, apa? Hamil? Gina merasa bingung. Kau yakin? Tanya Laura. Tidak tahu, jawab Cecilia. Sudah dites? Belum. Kalau belum, bagaimana kau bisa tahu kalau kau hamil? Tanya Gina. Makanya ku bilang, kupikir, balas Cecilia. Tunggu sebentar. Laura keluar dari kamar Gina sambil berlari. Tak lama kemudian, ia datang membawa sebuah kotak. Isi dari kotak tersebut adalah test pack. Hei, dari mana kau dapat semua ini? Tanya Gina. Juan membelinya untuk berjaga-jaga kalau aku mau pakai. Laura membuka satu bungkus. Aku tidak begitu percaya test pack, ujar Cecilia. Hasilnya bisa salah kalau kau hanya memakai satu. Laura memberi 10 test pack yang sudah ia buka. Pakai ini, ujar Laura. Hei, bukankah itu berlebihan? Tanya Gina. Tidak, ini, kan, hal penting. Laura menarik Cecilia agar wanita itu berdiri. Cecilia, apa kau menyesali ini? Tanya Gina. Mana mungkin? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lagi pula, aku memang ingin memiliki anak. Cecilia berdiri. Lalu, apa yang membuatmu ragu? Gina mengerutkan dahi. Aku hanya tak tahu bagaimana mengatakannya pada Brian. Apalagi perang akan segera meletus. Aku tidak bisa membuat diriku jadi beban untuknya, ujar Cecilia. Laura dan Gina menatap Cecilia dengan serius. Ini pertama kalinya mereka mendengar nada suara Cecilia seperti ini. Rasa pedih dan kesedihan bercampur. Tapi bohong. Cecilia tersenyum, membuat ekspresi Laura dan Gina yang khawatir langsung datar. Tidak peduli hamil atau tidak, aku bisa mengurusnya dengan baik. Cecilia mengambil 10 test pack, lalu memeriksanya. Saat menunggu, Laura dan Gina merasa gelisah di saat Cecilia bersikap santai. Ini waktunya. Mereka mengeluarkan satu persatu test pack dan memeriksanya. Semua menunjukkan garis 1, alias negatif. Wah, sayang sekali, celetuk Gina. Apa maksudmu sayang sekali? Ini malah menguntungkan karena Cecilia harus ikut berperang, ujar Laura. Oh, iya. Gina mengangguk. Apa benda ini sungguh efektif? Tanya Cecilia. Kau pikir Juan akan membeli barang abal-abal? Tanya Laura. Yah, baiklah. Aku pergi dulu, ada urusan. Cecilia berdiri. Kau bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa, ujar Laura. Karena memang tak terjadi apa-apa. Aku bawa ini, ya. Terima kasih. Cecilia mengambil satu tas oleh-oleh, lalu pergi. Bagaimana bisa seseorang terlalu santai menjalani kehidupannya? Celetuk Gina. Biarkan saja, aku tidak mengerti dirinya. Lebih baik kau periksa oleh-olehku. Laura mulai membongkar isi tas.